Baik, saya mulai saja. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yarfa'u alladzina utul ilma darajah. Al-ayah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap mayat acara kajian Al-Kahfi, kajian bedah surah Al-Kahfi ini. Beserta salam, semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, ya Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum pada rangkaian acara hari ini, saya Amalia sebagai moderator yang bertugas pada hari ini akan membacakan susunan-susunan acara kali ini, yakni acara yang pertama, yakni acara pembukaan, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Sapro Matojir. Yang keempat yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang kelima yaitu penutupan. Marilah kita membuka acara hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Imawati Lutfiah Fidari Sakinah. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah
بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضل الذين زعمتم فهم سبيلهم يستجيبوا لهم وجعلنا موضا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Imawati Lutfiah Fidaris yang telah membacakan ayat. Beranjak pada acara selanjutnya, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Saprul Matojir, yakni dari ayat 46 sampai 53. Kepada Ustadz kami persilahkan. Cek, sudah masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah كل شريك له nabi datang saya ya qauli Allahumma salli wa ala hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tersebut bersambung kepada para istri-istri beliau, kepada para putra-putri beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan kepada barang siapa saja yang senantiasa teguh di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah di kajian surah Al-Kahfi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hampir setengah jalan ya. Alhamdulillah dalam pekan-pekan yang lalu kita telah membahas tentang kisah Ashabul Kahfi di ayat 9 sampai ayat 9-nya sampai 26 surah tentang Ashabul Kahfi. Di situ menceritakan tentang fitnah. Ayat sampai ke-31-nya itu sedikit petunjuk dakwah kepada Nabi SAW. Itu ayat ke-32 sampai 46-nya berkaitan dengan kisah dua pemilik kebun yang menggambarkan tentang fitnah harta. Maka pada pekan kali ini kita akan melanjutkan dari ayat ke 47 insyaallah, karena 46 kita sudah selesaikan sekalian di pekan sebelumnya. Insyaallah hari ini kita mulai dari ayat ke 47. Nah, dari ayat 47 sampai ayat ke 53 hari ini. Ada lengkapnya sampai ayat 59. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yakni berkaitan dengan beberapa peringatan berkaitan dengan hari kiamat, ya, yakni munasabahnya dengan pertemuan pekan lalu, yakni setelah Allah menjelaskan kisah dua pemilik kebun dan juga bagaimana fitnah harta, fitnah dunia itu dapat menyerang kita, maka Allah jelaskan yang lebih baik
Ini sebagaimana Allah jelaskan wal akhiratu khairu wa abqa, maka Allah jelaskan bagaimana kehidupan setelah dunia itu. Ini ada kebangkitan dan hari kiamat di situ. Maka dijelaskan mengenai beberapa kejadian pada hari kiamat ya, nanti ada hari kebangkitan dan seterusnya. Insyaallah itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Yang membawa arukan silakan boleh bisa dibuka mulai dari ayat ke-47. Oke. Oke. Oke, saya tampilkan dulu layarnya. Oke. Oke, baik ya. Oke, bismillah, kita mulai dari ayat ke-47. Bagaimana dimulai mengenai sah tentang atau bagaimana peringatan-peringatan tentang hari kebangkitan. Maka dimulai dari ayat ke-47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nu'adhir minhum ahada. Maka pada hari nuyassirul jibal, apa gunung-gunung itu diperjalankan, wa taral arda barizatan wa hasyarnahu falam nughadir minhum ahada, dan kamu melihat bumi itu dalam bentuk hamparan yang jelas, wa hasyarnahum, kemudian kami kumpulkan mereka itu, falam nughadir minhum ahada, dan tidak kami sisakan pada mereka itu satupun. Nah, ini ayat ke-47-nya. Dalam ayat ke-47 ini menyambung dari ayat tentang pemilik kebun, bagaimana fitnah dunia itu Allah menyambung dalam ayat ke-47-nya, wa yauma nusayyirul jibal. Kalau dalam surah lain juga di wasujiratil jibal situ ya, dalam juz 30 banyak itu ya, berkaitan dengan bagaimana hari-hari yaumul ba'ats itu, hari kebangkitan, dan juga yaumul mahsyar itu bagaimana. Ya, ini salah satu yang menjadi pertanda pertama dalam kitab tafsir banyak dijelaskan, yakni suyuratil jibal, yakni diperjalankannya gunung. Maksudnya gunung-gunung diperjalankan bukan berarti gunungnya ini berjalan sendiri, tapi dalam artian gunung ini diratakan semuanya, diratakan, dia dihancurkan, dan dia dijadikan debu, sebagaimana ia dijadikan seperti hanya fata morgana. Itu lebih lengkapnya ada di surah-surah juz 30, itu banyak dijelaskan di sana. Oke. Jadi gunung-gunung diperjalankan, maksudnya adalah gunung-gunung ini dihancurkan, dileburkan, dan juga pasak-pasak bumi, semuanya gempa dan lain-lain, apa yang ada di situ semuanya langsung hilang seolah tidak ada apa-apa. Maka dijadikanlah setelah itu mahsyar. Mahsyar lah di situ adalah sebuah padang tanah yang tidak ada apa-apa sama sekali. Jadi padang di situ hanya berisi tanah saja, tidak ada apa-apa lagi, sudah tidak ada lagi, semuanya sudah ditarik, kenikmatan dunia sudah ditarik, tumbuh-tumbuhan tidak ada, dan lain-lain sudah ada, tidak ada lagi. Nah, di situ hanya ada manusia yang dibangkitkan, dan juga di situ hanya ada mahsyar di situ. Maka kalau di orang-orang Melayu lebih terkenalnya dengan nama padang mahsyar, ya, tempat di mahsyar di situ. Oke, maka wa yauman nusayyirul jibal wa taral ardu barizah, maka engkau melihat bumi itu barizah di situ. Bumi itu kau lihat dalam keadaan yang benar-benar tampak jelas, dalam artian tidak ada pohon-pohon yang menghalangi, tidak ada gedung-gedung tinggi yang menghalangi cakrawala dan lain, tidak. Semuanya jelas di situ. Sudah tinggal tanah kosong, tanah gersang di situ. Nah, itulah keadaan saat hari kebangkitan di situ. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadza, dan kemudian kami kumpulkan itu di padang mahsyar itu. Dikumpulkan falam nughadir minhum ahadza, dan tidak ada yang ditinggalkan, semuanya dikumpulkan. Oke. Ada yang bertanya, apakah yang dikumpulkannya hanya manusia? Apakah binatangnya dibangkitkan juga? Apakah juga binatang itu tidak diberi atau tidakkah mereka diberikan jawaban? Maka binatang pun nanti pertanggungjawaban dilakukan di dunia, seperti itu. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahad, tidak ada satupun yang terlewat. Maka di situ semuanya nanti akan berkumpul, semuanya baik dari manusia yang pertama diciptakan Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, semuanya nanti akan dibangkitkan di mahsyar situ. Nah, ini ayat ke-47-nya sebagai
pengingat dari sebelumnya dijelaskan tentang fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah harta lewat kisah 20 pemilik kebun, maka manusia diingatkan ada yang lebih baik dan juga diingatkan tentang kiamat nanti akan datang, kebangkitan itu pasti akan datang. Itu maka diingatkan dari ayat ke-47-nya. Di sini dimulainya hari kebangkitan. Lalu di ayat ke-48-nya Allah melanjutkan wa'uribu ala rabbika saffa, dan kemudian mereka akan dibariskan di depan, di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala saffa, dengan berbaris-baris, ya, semuanya berbaris rapi menunggu perhitungannya masing-masing. Atau wa'uribu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna, sesungguhnya kalian telah datang kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kalian diciptakan pada awal mulanya. Maksudnya mereka akan dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana mereka awalnya diciptakan. Bal za'amtum allan naj'al lakum mau'ida, tapi kalian mereka mengira bahwa mereka itu, kalau terjemah gampangnya, mereka itu tidak mengadakan persiapan untuk hari kebangkitan ini. Nah, ini adalah peringatan untuk orang-orang yang kafir terhadap hari kebangkitan. Nah, ketika mereka beneran dibangkitkan, itu semua tubuhnya kembali utuh, gitu. Sebagaimana kita jelaskan hikmah dari Ashabul Kahfi mengenai adanya hari kebangkitan, maka saat di sini digambarkan bal za'amtu alla naj'al lakum mau'ida di situ. Mereka tidak memperhatikan, tidak bersiap diri kepada hari kebangkitan. Alla naj'al lakum mau'ida, seperti itu. Nah, maka di sini ada beberapa yang kalau kita bisa lihat. Wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna. Kalian akan datang, kalian akan dibangkitkan di hari kebangkitan. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kalian itu diciptakan pada awal mulanya. Dan di sini ada beberapa penafsiran yang menarik kalau saya bilang di situ. Maka kalau ulama tafsir menggambarkan sebagaimana mereka diciptakan asalnya, maka di dalam hadis banyak dijelaskan sebagaimana dari riwayat Bukhari Muslim, ya ayuhan nas innakum mahsyuruna ila, wahai manusia sesungguhnya akan dikumpulkan kepada Allah hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan yang tanpa alas kaki, telanjang dan belum. Maka ini maksudnya dengan kama khalaqnakum awwala marrah, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana dan juga belum dikhitan. Maka di hadis tersebut Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anisa wa rijal jami'an yang turba ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, apakah waktu itu laki-laki dan perempuan saling melihat satu sama lain? Maka Rasulullah SAW menjawab, tuh, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyan dura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, sesungguhnya perkara pada hari itu, perkara di sana lebih besar daripada sekedar memperhatikan laki-laki atau yang perempuan memperhatikan laki-laki, laki-laki memperhatikan perempuan. Saking di sana tegangnya, orang-orang itu tidak sempat mikirin apa, oh yang lain itu telanjang, ini telanjang, oh ini yang itu tidak sempat, karena saking tegangnya saat itu, saat hari kebangkitan. Maka Rasulullah SAW kemudian melanjutkan dengan membaca ayat dalam hadis Bukhari tersebut, kama bada'na awwala khalqin, dan kalian akan dibangkitkan tuh kama bada'na awwal khalqin, sebagaimana awal kalian diciptakan bentuknya seperti apa, ya kalian akan seperti itu. Gitu. Dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian tidak berbusana dan belum dikhitan, seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin. Maka di dalam surah lain disebutkan walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin. Maka walaqad ji'tumuna furada, kalian akan didatangkan, akan dibangkitkan furada sendiri, sebagaimana dalam Quran dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Maka hari di mana yauma min akhihi, orang itu daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi, terpisahnya dia dari ibunya dan dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, terpisahnya dia dari sahabat karibnya, terpisahnya dia dari anaknya. Likulli mar'in minhum yawma idzin min sya'ni nih.
tiap diri mereka saat itu mereka diberikan kitab yang datang, mereka yang di situ mereka takut mereka akan masuk neraka atau masuk surga saking di situ, dan juga saat hadapan ada yang mengatakan sejarah, ada yang mengatakan jaraknya 1 mil situ. Namun ini tidak ukuran mana, tapi yang jelas di dekat di situ. Maka saat itu benar tegang, baik fisiknya tegang, mentalnya juga tegang saat dikumpulkan di hari mahsyar. Namun di situ dijelaskan oleh bal za'amtum allan naj'al lakum mau'ida. Namun kebanyakan ada saja orang-orang kafir itu yang baru datang ternyata mereka tidak menyangka ini bakal ternyata terjadi beneran. Maka amal-amal mereka di dunia mereka takut, mereka tegang, fisiknya panas, hatinya gelisah seperti itu. Didatangkan di situ dinilai amal ibadahnya, maka di situ semuanya ada ketegangan di situ. Maka ada pertanyaan di sana, beberapa riwayat menyebutkan bahwa kita sering mendengar di ceramah-ceramah atau khutbah-khutbah bahwasanya bukankah manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan amal ibadahnya. Ada yang dibangkitkan sebagaimana dia kepalanya seperti keledai, ada yang seperti babi, atau ada yang lehernya panjang. Itu bagaimana Ustaz penjelasannya seperti itu? Maka kami jelaskan bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa manusia apabila setelah dibangkitkan mereka dibangkitkan sesuai amalnya, mereka menjadi babi, menjadi keledai dan lain-lain. Riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa manusia itu akan diubah fisiknya rata-rata hadis-hadis dhaif dan maudhu. Maka yang lebih kuat insya Allah yang kami terangkan yakni kama khalaqnakum awwala marrah. Yakni bentuk manusia nanti mau amalnya seperti apa, normalnya tubuhnya tidak akan berubah fisik. Oke, fisiknya tidak akan mengalami perubahan. Nanti akan ada sedikit. Ini yang cukup menarik karena ini banyak sekali dalam ceramah-ceramah atau khutbah ini banyak sekali dai-dai yang menjelaskan masalah ini, padahal ini masalah yang fatal. Itu banyak yang menjelaskan bahwa manusia ada yang dia pelaku tidak dia akan berubah jadi keledai atau macam-macam. Nah, kita akan jelaskan. Oke, baik. Ini sendiri yang kami dapati dalam kitab Durratun Nasihin, ada juga dari Tanbihul Ghafilin. Imam Al-Qurtubi juga menyertakan, dan juga kan riwayatnya kami dapati dari 2 sumber, yakni hadis riwayat Tha'labi dan juga Ibnu Mardawi, yang semuanya jalurnya dari Mu'adz bin Jabal, Nah, namun yang kami dapati hadis-hadis berkenaan dengan kondisi-kondisi orang yang mukanya keledai atau tangan kakinya buntung atau mukanya mengeluarkan cairan dan lain-lain, nah, semuanya bermula dari hadis dari Mu'adz bin Jabal yang menerangkan tentang golongan-golongan manusia pada padang mahsyar seperti itu. Semuanya bermula di Mu'adz bin Jabal, tapi yang kami jumpai rawi-rawi dalam hadis tersebut majhul. Nah, walaupun Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, tapi yang kami jumpai riwayat-riwayat seperti ini semuanya dhaif, dan juga bahkan kebanyakan dari hadis yang menerangkan tentang perubahan bentuk fisik manusia saat hari kebangkitan berdasarkan amal perbuatannya, kebanyakan riwayatnya dhaif dengan rawi-rawi yang masyhur. Maka sebagian ada yang mengatakan dalam riwayat itu ada 12 golongan nanti di padang mahsyar, ada yang mengatakan 10 golongan, nanti ada yang mengatakan 3 golongan. Nah, ini banyak sekali disebutkan. Oke, kita jelaskan satu-satu. Jadi dalam satu riwayat ada yang menyebutkan bahwa ada yang nanti akan dibangkitkan dia tanpa tangan dan kaki karena menyakiti tetangga, ada yang mukanya seperti babi hutan karena meremehkan sholat, ada yang dia mukanya keledai dan perutnya berisi ular dan kalajengking karena dia tidak berzakat, ada yang mulutnya keluar darah karena dia berdusta dalam berdagang, ada yang aromanya lebih busuk dari bangkai karena dia menyembunyikan harta dan lain-lain, ada yang kepalanya di kakinya di kepala situ karena dia bersaksi palsu, ada juga yang tubuhnya dipenuhi kusta, ada yang mukanya seperti monyet itu karena dia memfitnah, ada yang dia bisu, ada yang tuli, ada yang dia disalib, ada yang dia terpotong kakinya, ada yang terpotong tangannya, ada terpotong salah satu anggota tubuhnya, dan ada juga yang bermuka macam-macam, dan juga kondisi mereka ini macam-macam. Dan ini kami dapati banyak sekali diriwayatkan dalam
ceramah-ceramah. Namun ini yang kami dapati mengenai perubahan wujud bentuk fisik manusia saat padang mahsyar, kami dapati tidak ada yang riwayat yang menyatakan ini sahih. Dalam artian nanti saat hari kebangkitan, semua kita akan dibangkitkan dengan bentuk yang sama, yakni kama khalaqnakum awwala marrah. Kita akan dibangkitkan dalam bentuk tadi. Bagaimana dari riwayat Bukhari, kita akan titan kaki, tanah, dan maka riwayat-riwayat yang mengatakan perubahan bentuk fisik kami tidak menerima itu. Ada pun yang benar adalah tetap bentuknya seperti manusia, namun di sini nanti ada pembeda tentu. Pembedanya apa? Sebagaimana ada beberapa hadis yang menjelaskan. Oke. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa dalam riwayat Bukhari bahwa inna ummati yaumal qiyamah hum ghurrul muhajjalun. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat itu mereka ghurrul muhajjalun, mukanya akan berseri-seri. Min atharil wudu, dikarenakan oleh bekas-bekas wudunya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari itu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurdahu falyaf'al. Maka siapa yang mampu untuk memanjangkan wudunya maka lakukan. Maka dari sini Ibnu Abbas pun saat beliau berwudu, saat beliau membasuh tangan, beliau hampir sampai ke pundaknya. Saat beliau membasuh kaki, hampir sampai ke betisnya. Maka dari hadis ini sunnah memperpanjang wudhu karena kita akan dicerahkan anggota tubuh yang terkena wudhu seperti itu. Ini hadisnya sahih. Dan ini bukan termasuk bentuk perubahan fisik. Lalu ada hadis lain juga yang mengatakan wa wujuhu yawma idzin basirah tadunu ayyuf ala biha fakirah, itu di surah Al-Qiyamah, bahwa orang-orang kafir itu dalam hari kebangkitan itu muka mereka suram gitu. Ini mukanya suram, nggak sampai perubahan bentuk fisik. Terus dalam surat yang lain, dalam surah Al-Baqarah surah 275, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Adapun orang-orang yang mereka makan riba, mereka akan dibangkitkan sebagaimana yang kerasukan setan seperti itu. Ini tidak bentuk fisik, tapi dia mungkin mentalnya nggak sehat atau apa, dia dibangkitkan dengan kondisi seperti orang yang kerasukan gitu. Terbang-terbang lah seperti layaknya perilaku monyet saat kerasukan, atau kalajengking lah, atau macan atau lain-lain ya, seperti itu kondisinya, seperti kerasukan setan. Adapun juga ada hadis dari riwayat Muslim menjelaskan al-muadzin atau walun nas a'naqa. Muadzin itu yang lehernya paling panjang di hari kiamat. Adapun maksud di sini atau walun nas a'naqa, yang paling panjang lehernya, ini tidak secara literal bermakna lehernya akan panjang nanti, tapi ini adalah kebiasaan orang Arab untuk menjuluki orang yang kedudukannya baik, kedudukannya mulia. Sebagaimana kita di Indonesia juga, kalau ada orang yang ngeyel banget, kita juluki dia keras kepala, padahal kepalanya nggak keras, kalau dipukul juga hancur, gitu kan? Nah, maka yang dimaksud dengan ini bukan termasuk perubahan fisik, maksudnya atwalul aknak di situ. Leher yang panjang adalah dia diberi kedudukan yang mulia, muadzin di hari kiamat. Terus lalu ada hadis satu lagi, salatu asnaf, ada 3 golongan yang nanti di hari mahsyar dikumpulkan. Salatu asnaf, sinfan musyatan, ada satu golongan yang dia berjalan, wasinfan rukdanan, dan ada satu golongan yang dia berlari, wasinfan ala wujuhi, dan ada satu golongan yang dia berjalan di atas mukanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Nah, yang kami dapati paling mentok ini hanya Hasan li ghairihi. Oke, kebanyakan dhaif ya. Kami sendiri tidak terlalu menganggap ini hadis terlalu kuat untuk dijadikan dasar dalam hadis. Tapi yang jelas saat padang mahsyar nanti, yang kami pahami wallahu a'lam, tidak ada perubahan bentuk fisik. Nah, sebagaimana riwayat-riwayat dhaif yang telah kami jelaskan tadi. Adapun manusia nanti di hari padang mahsyar dikumpulkan, nah, dia akan dibangkitkan sebagaimana dia awal mula diciptakan. Seperti tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan juga belum berkhitan, dan juga yang mukmin dia akan bersinar, okay. Ya, sedangkan yang kafir tidak akan bersinar, dan juga yang mukmin nanti akan dikasih lindungan dari matahari yang dekat itu. Dan sedangkan yang kafir tidak. Maka dalam hadis pula dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sab'atu yudilluhumullahu fi dhillihi, maka akan di hari kiamat kecuali Allah. Maka disebut
ada 7 golongan. Seorang pemuda dan seorang yang tumbuh dengan ibadah Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Warajulani tahabba fillah, dan 2 orang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka bertemu karena Allah dan tidaklah mereka berpisah kecuali karena Allah. Warajulun da'athu mara'ah, dan ada seorang pemuda yang ketika oleh seorang wanita zatu mansibin wa jamalin, yang mempunyai kedudukan baik dan juga memiliki kecantikan yang elok. Faqala inni akhafullah, tapi dia berkata kepada si wanita tersebut, aku ini takut pada Allah, seperti itu. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqah, dan ada orang yang bersedekah bi shadaqatin fa akhfaha, tapi dia menyembunyikannya. Hatta la ta'lam shimaluhu, sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui ma tunfiqu yaminuhu, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah wa khalian, dan seorang laki-laki, seseorang yang berzikir mengingat Allah, fafadat ainahu, kemudian air matanya berlinang. Dan inilah 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan itu. Dan ini sedikit mengenai gambaran mengenai bagaimana saat gambaran di padang mahsyar nanti. Jadi setelah kita mati, kita di alam barzah, kemudian padang mahsyar, kemudian didatangkan kitab, kemudian di Yaumul Mizan, kemudian ada nanti haud, seperti itu. Itu lanjutannya nanti mungkin akan di pekan depan. Tapi sedikit. Nah, kemudian itu sedikit mengenai bagaimana gambaran di padang mahsyar nanti dan juga bagaimana hari kebangkitan nanti. Kita lanjut ke ayat ke-49-nya. Wa wudi al-kitab fataral mujrimin, situ. Maka diperlihatkanlah kitab itu. Di sini kitab maksudnya adalah catatan kebaikan dan keburukan mereka. Fataral mujrimin. Ya, maka melihatlah itu orang-orang yang mereka itu tidak beramal baik lah, bahasanya itu ya. Dia dikasih catatan amal. Fatarul mujrimin, orang-orang yang dia selalu melakukan berdosa itu melihat itu fatarul mujrimin wa yaqulun fatarul mujrimin musyfikin, dan kemudian orang-orang yang berdosa itu dan mereka merasa takut terhadap apa yang dituliskan dalam kitab itu. Mimma fihi wa yaqulun ya wailatana, kemudian wa yaqulun mereka berkata ya wailatana. Ya wailatana, wahai kecelakaan bagi kami, gitu bahasanya ya. Ma li hadzal kitab, apa sebenarnya catatan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidaklah hal yang sekecil maupun yang besar illa ahsaha, kecuali ada semuanya di sini. Wa wajadu ma amilu hadiron, seperti itu. Maka tampaklah di situ dan didapatilah apa yang telah mereka kerjakan. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah itu tidak menzalimi siapapun pada hari itu. Oke, kita jelaskan. Maka tadi setelah manusia dibangkitkan sebagaimana keadaan pada mulanya, kemudian Allah menjelaskan wudi alkitab, mereka dikasih kitab di situ. Maka ada yang menerima lewat tangannya, ada yang menerima lewat punggungnya, sebagaimana dijelaskan dalam surah 30. Menerima dagingnya, itu orang-orang yang dia buruk amalnya. Maka orang yang bagus dia akan mendapatkan kitab yang kanan, ya, kitab-kitab orang yang semeh itu ya. Itu. Maka wawudi alkitab fatarul mujrimina musyfikina bima fihi. Maka ketika dikasih itu kitab-kitab amalannya, amal baik dan buruknya, maka orang-orang yang di dunia dia hanya berbuat dosa dan dosa, dia merasa tegang, ketakutan terhadap apa yang ada di dalamnya. Kemudian dia berkata, wa yaqulun ya wailatana. Wailah, ya. Wailah dari kata al-wailah. Al-wailah itu artinya hancur, menyesal, binasa di situ ya. Maka maksud di sini adalah ya wailatana itu. Kalau secara terjemah di Kemenak bahasanya ya celakalah kami. Oke, tapi kita jelaskan kenapa mereka ngomongnya wailah. Oke. Maka di sini para tafsir menggambarkan karena dia penyakit kronis. Oke. Biasanya mereka lebih memilih untuk langsung mati daripada kelamaan menderita di dunia.
cepatlah kasih, daripada saya lama duit keluar banyak belum tentu sembuh, malah nanti tambah sakit. Nah, maka ini pengibaratan dari kata ya wailatana. Maksudnya ya wail, kebiasaan datanglah kepada kami itu kehancuran lah, dikasih siksaan atau apalah, daripada mereka melihat catatan mereka, karena saking takutnya di situ, karena mereka tahu lebih parah seperti itu. Nah, seperti itu, lebih baik langsung disiksa aja seperti itu. Itu karena saking tegangnya saat itu orang-orang yang berbuat dosa, maka dikatakan di situ ya wailatana. Maka nanti kalau ada ayat lain yang menyebutkan ya wailatana, maknanya adalah seperti itu. Ya wailatana, malihadal kitab, apaan ini kitab? Itu apa ini kitab? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Di sini semua perbuatan kecil dan besar semuanya dicatatkan tanpa terkecuali itu. Semuanya lengkap. Itu. Perbuatan saya pas kecil nilep duit mboe ketahuan gitu. Semuanya ditulis gitu. Mau yang paling kecil maupun yang paling besar, dosa paling besar dan kecil semuanya di situ. Illa ahsaha, kecuali semuanya pasti dituliskan di situ, telah dicatatkan, baik amal buruk banyak semua ada situ. Wa wajadu ma amilu hadirun, seperti itu. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, seperti itu bahasanya. Wala yadlimu rabbuka hada, dan tidaklah Rabb kalian dolim kepada satu orang pun di sana. Allah Subhanahu wa taala dalam mereka memberikan amalan adil, dalam artian apa yang ada ya semuanya ada di situ apa adanya. Ya, jadi Allah tidak pilih-pilih. Kalau memang mukmin ya mukmin, kalau kafir ya kafir, kalau surga ya surga, neraka ya neraka, itu maksudnya. Tidak zalim pada siapapun di situ. Itu ayat ke-49. Jadi setelah di kubur mahsyar Allah kasih kitabnya. Nah, sekarang ayat 40. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sal dhalimina badala. Oke, satu. Oke. Maka ketika kami mengatakan kepada para malaikat, wa idkunna lil malaikati isjudu, sujudlah kalian di Adam, kepada Adam alaihissalam, fasajadu, maka bersujudlah semuanya mereka itu illa iblis, tapi iblis enggan gitu. Kana minal jin fafasaqa an amri rabbih, sesungguhnya iblis itu dari kalangan jin, fafasaqa an amri rabbih, dan dia mendurhakai perintah Tuhannya, dia fasik terhadap Tuhannya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, apakah kalian akan menjadikan si iblis ini wa dzurriyyatahu dan keturunan-keturunannya aulia, pemimpin-pemimpin kalian, min duni, selain daripada aku, ya Allah Subhanahu wa taala, wa hum lakum adu, sedangkan iblis itu bagi kalian adalah musuh. Bi'salil dhalimina badala, maka keburukanlah bagi orang sangat buruk itu iblis, itu maksudnya sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Oke, kita jelaskan satu-satu. Oke, ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu, seenggaknya banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 34, ya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ada juga dalam surah Al-A'raf ayat 11, wa laqad khalaqnakum summa suwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam minas sajidin. Lalu disebutkan juga dalam surah Al-Hijr, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Lalu disebutkan juga dalam surah Al-Isra ayat 61, wa idkunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a'asjudu liman khalaqtatina. Sehingga ada itu. Semuanya itu menerangkan tentang kisah ketika iblis ini enggak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Oke, kita bahas sedikit mengenai ayat ke-50 ini. Maka tadi setelah dijelaskan pada masyarakat dan diberikan kitab, maka manusia diingatkan kembali agar tidak menuruti hawa nafsunya dan tidak menuruti apa yang dikatakan oleh iblis. Maka Allah mengingatkan kembali mengenai awal kehan kisah iblis. Wa lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami katakan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Oke. Malaikat di sini ada yang menganggap malaikat di sini adalah semua malaikat yang bersujud. Dalam artian
Ada sebagian memahami hanya sebagian, ada juga memahami semua malaikat. Jadi dalam artian ada malaikat yang waktu itu dia sebagian menggambarkan tidak lagi bersama Adam, dia di luar tapi tidak. Tapi ini saya kira susah untuk memahaminya seperti ini. Jadi yang lebih rajih insya Allah adalah semua malaikat di sini. Semua malaikat disuruh oleh Allah untuk bersujud. Itu li Adam, kepada Adam alaihi salam di situ. Adapun sujud di sini, fasajadu di sini, ini sujud ada yang memahami beberapa. Jadi sujud ini ada yang memahami ini sujud penghormatan kepada Adam alaihi salam, ada juga yang memahami ini sejatinya adalah sujud kepada Allah, namun kiblatnya lewat Adam alaihi salam. Oke, seperti itu. Tapi yang lebih rajih insyaallah ini adalah sujud penghormatan untuk Adam alaihi salam, bukan sujud dengan menjadikan Allah Adam alaihi salam sebagai kiblatnya, sebagaimana kita ini ibadah kepada Allah tapi kiblatnya Makkah. Nah, tapi insyaallah yang lebih kuat adalah ini sujud untuk penghormatan kepada Adam alaihi salam, seperti itu. Illa iblis. Oke, kalau Anda membaca terjemah Kementerian Agama itu mungkin Anda mendapati maka semuanya bersujud kecuali iblis. Oke, saya kira ini kalau dipahami secara literal ini cukup bahaya. Karena illa di sini harus dipahami betul-betul dengan kaidah yang betul. Dengan kaidah yang benar ya. Maksudnya adalah kalau dipahami illa di sini kalau diterjemah literal kecuali iblis, nah mungkin ada sebagian yang langsung berpendapat bahwa iblis itu ternyata dari malaikat dong. Karena di sini kan ayatnya dijelaskan wa id kunna lil malaikati sujudu li Adam, ketika para malaikat disuruh sujud kepada Adam maka semuanya bersujud kecuali iblis. Berarti iblis ini termasuk dari malaikat juga dong. Apakah seperti itu? Nah, maka ini penting untuk hanya mempelajari kata illa ini harus dipelajari betul. Maka jangan sembarangan membaca tanpa tafsirnya tahu. Maka illa di sini, adapun dalam kaidah bahasa Arab, illa di situ seenggaknya illa di situ sebagai huruf istisna. Istisna itu paling enggak ada istisna yang mustasil, ada istisna yang munqati. Ada huruf illa pengecualian yang bersambung, ada huruf illa pengecualian yang terputus. Maka huruf illa yang muttasil itu adalah sebagaimana kalau ada orang bilang kullu thalib itu semua mahasiswa masuk kecuali si Haryo gitu. Maka si Haryo ini itu illa Haryo ya, illa Haryo. Illa di sini dia berfungsi sebagai penyambung. Maka si Haryo ini termasuk mahasiswa, termasuk si thalib ini. Nah, tapi kalau illanya munqati, maka seperti orang mengatakan semua mahasiswa masuk tetapi dosen nggak masuk. Kecuali dosen nggak masuk. Oke, maka illa di sini illal mudarris. Maka si mudarris di sini ya, dia menggunakan illa, tapi mudarris di sini bukan termasuk mahasiswa. Oke, paham ya di situ. Nah, maka ini penting. Illa di situ harus dipahami sebagaimana kaidah yang betul dalam bahasa Arab. Maka illa di sini dia bukan illa yang muttasil, tapi dia illa yang munqati. Maka di sini iblis di sini dia tidak ikut, tapi bukan berarti iblis ini bagian daripada malaikat. Karena sifat malaikat itu sudah jelas Allah terangkan dalam surah At-Tahrim ayat 6 situ ya, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu la ya'sunallaha ma'amarahum, mereka enggak akan bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pasti akan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Tapi kalau ada maka kalau ada sesuatu malaikat yang menyimpang, maka dia bukan malaikat karena dia sudah keluar dari sifat malaikat. Itu karena sifat malaikat adalah ya'sunallah itu wa yaf'aluna ma yu'marun, seperti itu. Maka iblis ini, maka kalau dalam keyakinan Kristiani, Nasrani, mereka menganggap iblis di sini adalah Lucifer. Lucifer itu kalau mereka bilang ya adalah fallen angel, malaikat yang terjatuh gitu. Kalau bagi mereka kan yang pelaku di sini iblis yang dia tidak mau sujud kepada Adam, kalau dalam keyakinan Kristiani dia adalah Lucifer, dia malaikat termasuk, dan juga disebut juga sebagai fallen angel, malaikat yang terjatuh, malaikat yang sudah hilang ke malaikatannya. Adapun dalam Islam iblis di sini bukan termasuk dari malaikat, karena salah satu sifat malaikat sendiri la ya'sunallah, mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Maka iblis di sini sudah jelas dia bukan malaikat di situ. Adapun iblis itu dari kata banyak ulama tafsir menganggap iblis itu dari bahasa Arab ablasa, artinya putus asa, dan juga balasannya tidak ada kebaikan. Karena saking dia tidak ada niat kebaikan, maka dia dikatakan iblis di situ.
Walaupun banyak ada beberapa riwayat, tapi saya tidak akan terlalu membawakan terlalu banyak karena ini takutnya terlalu lama gitu. Oke, itu ya. Illa iblis. Tetapi iblis enggan di situ. Karena minal jinni, adalah iblis itu dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia fasik, maka dia durhaka an amri rabbih, kepada perintah Tuhannya. Oke. Ini menjadi dalil bahwa iblis ternyata adalah dari kalangan jin. Nah, jadi sudah jelas di sini, sudah tadi kita sudah bahas ilahnya, dan di sini sudah mempertegas bahwa iblis ini adalah kalangan jin. Oke, maka sering ada orang bertanya apa bedanya iblis, jin, syaitan, seperti itu ya. Adapun iblis dia dari kalangan jin dan dia dedengkotnya segala jin-jin yang kafir, seperti itu ya. Adapun jin ya, dia adalah sebuah entitas sendiri, apa yang dia tidak terlihat oleh kita, dan juga mereka ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang Nasrani, ada yang Buddha, ada yang ateis, ada yang Jahmiyah, ada yang Qadariyah, dan ada yang lain-lain, seperti itu. Jin pun sama dengan manusia, dan mereka pun dibebani ibadah sebagaimana manusia. Mereka dibebani sholat, mereka dibebani zakat, mereka juga ada hajinya dan lain-lain, sama seperti manusia. Itu seperti itu. Itu jin. Adapun syaitan, nah syaitan sendiri lama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan syaitan ini dia adalah sifat bagi manusia maupun jin. Jadi dalam beberapa tafsir jelaskan syaitan ini adalah mereka yang melakukan perbuatan keburukan dan mereka mengajak orang lain kepada perbuatan buruk, maka inilah yang dinamakan syaitan. Baik itu manusia minal jin wal ins, baik dari manusia maupun dari kalangan jin. Adapun yang mengatakan syaitan, pendapat lain mengatakan syaitan ini adalah entitas tersendiri. Oke, ini ada dua perbedaan pendapat, tapi yang kami yakini insyaallah yang lebih tepat adalah syaitan ini dari kalangan jin dan jin dan manusia, seperti itu ya. Oke. Adapun jin itu seperti kami bilang tadi, ada yang muslim, ada yang kafir, maka yang kafir-kafir ini itulah yang nanti yuwaswisu fi sudurin nas itu jin-jin yang kafir itu. Karena minal jinni fafasaqu an amri rabbih, dia dari kalangan jin, fafasaqu an amri rabbih, dia durhaka kepada perintah Tuhannya. Maka berkaitan ini dari pengertian tadi ada jin ini dan lain-lain, maka di jin apakah diterapkan hukum fikih dan lain-lain, seperti itu. Apakah mereka ada hukum jinayahnya? Apakah mereka harus potong tangan kalau misalkan mencuri? Apakah mereka kalau berzina itu harus dirajam atau dan lain-lain, seperti itu. Karena di sini juga dijelaskan dalam lanjutannya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Apakah kalian menjadikan iblis itu wa dzurriyyatahu, dzurriyahnya, keturunannya, dan juga mengatakan dzurriyah di sini adalah pembantu-pembantunya. Ya, maka dari sini muncul hukum. Sebagaimana kalau ada juga ayat Quran menjelaskan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan segala sesuatu itu kami ciptakan ada pasang-pasangannya agar kalian bisa memikirkan di situ. Maka jin pun ada laki-laki, ada jin perempuan. Ya, mereka bisa menikah dan mereka bisa beranak pinak. Maka adapun praktek manusia menikahi jin seperti itu, atau jin menyukai manusia, kemudian apakah bisa beranak seperti itu, apakah boleh dinikahkan seperti itu. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Tapi yang jelas di situ untuk memahami saja bagaimana keadaan mereka. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, apakah kalian akan menjadikan iblis itu dan pengikutnya aulia, pemimpin-pemimpin kalian min duni, selain daripada aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, wa hum lakum adu, sedangkan iblis itu bagi kalian adalah musuh, itu ya. Sudah jelas dalam Al-Baqarah dan surah lainnya ya. Innahu lakum aduwwum mubin, itu setan dan jin iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bi'sal dzalimin badala, sesungguhnya sangat buruklah iblis itu lidzalimin badala, sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi sungguh keji orang-orang yang mereka menjadikan setan itu, menjadikan iblis itu sebagai panutan dia. Maka berhubungan juga dengan kisah dua pemilik kebun mengenai fitnah-fitnah dunia, fitnah harta. Maka ada sebagian manusia yang dia karena kurang ekonominya, dia minta-minta sama jin, dilariskan dagangannya. Ada seseorang lelaki, dia pengen kawin tapi belum dapat, dia minta ke jin, dipeletkan wanita untuknya. Maka dia ada seseorang
yang dia hidupnya susah, ingin dimudahkan, mintanya ke jin. Dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pas dia minta-minta, dia bergantung pada raja-raja. Wafak-wafak situ ya. Wifik-wifik, dan di situ semuanya sebenarnya dari jin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan ada seorang laki-laki yang dia itu minta tolong kepada jin, tapi tidaklah ditambahkan baginya kecuali hanya kehancuran, kebobrokan dan juga kemaksiatan saja yang akan dialami. Maka di sini tepat sekali untuk dikatakan afatatahiduna wa dzurriyyatahu auliya. Kenapa kalian menjadikan jin-jin dan iblis dan pengikutnya itu sebagai aulia kalian? Itu. Padahal aku lebih kuat daripada kalian. Maka ini adalah perbuatan zalim dari sebagian manusia. Oke. Lalu dilanjutkan kepada ayat ke-50 satunya, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalaqna anfusihim wa ma kuntum muttahidal mudillina aduda. Oke. Ma ashhadtuhum, dan tidaklah aku menghadirkan mereka, itu maksudnya iblis itu, khalqas samawati wal ard, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula wala khalaqul anfusihim, penciptaan mereka sendiri, penciptaan iblis. Oke. Wa ma kuntu muttahidal mudillin aduda, dan aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Kita jelaskan. Jadi setelah tadi dijelaskan dalam ayat ke-50-nya bagaimana sifat iblis yang tercela, dan juga jangan kita untuk mengikuti perkataan iblis dan jangan jadikan mereka sebagai gantungan kita, Allah lanjutkan dengan menggambarkan bahwa iblis itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Mereka itu nggak bisa apa-apa, mereka itu cuma makhluk lemah. Maka Allah gambarkan di sini, ma'ashhadtuhum. Ya, asyhadtuhum ini dari kata syahadah. Nah, syahadah ini artinya adalah kehadiran. Ya, jadi al-hadir dan syahadah itu maksudnya gimana? Maka syahadah dalam konteks ayat ini adalah hadir, tapi hadir itu tidak cuma sekedar hadir. Dia berbuat sesuatu dalam hadir itu. Baik dia membantu maupun minta saran di situ. Yang jelas dia memberikan advice-nya atau bantuan dan lain-lain, itu syahadah gitu. Kedatangan yang disertai bantuan, tidak orang yang cuma datang itu nggak menawarkan apa-apa gitu, datang nggak nyumbang seperti itu misalkan. Nah itu bukan syahadah. Maka di sini digambarkan ma'ashhadtuhum. Aku Allah Subhanahu wa taala tidak menghadirkan mereka, maksudnya iblis ini, untuk membantuku dalam penciptaan khalqas samawati wal ard. Aku tidak menghadirkan iblis dalam penciptaan langit dan bumi. Dalam artian Allah itu nggak butuh kehadiran si iblis itu dalam penciptaan langit dan bumi, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu wala khalqa anfusihim, bahkan dalam penciptaan mereka sendiri, iblis sendiri, iblis sama sekali nggak nggak terlibat. Allah yang menciptakan, nggak Allah menciptakan terus iblis juga membantu menciptakan dirinya sendiri, enggak. Nah, justru itu menunjukkan iblis itu makhluk, hanya makhluk gitu, tidak sekuat Kholiknya gitu. Wa ma kuntu muttahidal mudillin aduda, dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan, itu maksudnya iblis itu, sebagai penolong. Aduda dari kata aduda yang artinya penolong atau pendukung itu. Maka sangatlah orang-orang itu bodoh yang menjadikan makhluk-makhluk itu sebagai sesembahan mereka. Maka ini adalah yang Allah laknat bagi orang-orang musyrikin Arab yang mereka percaya kepada Allah, tapi mereka mau minta tolongnya ke ya Latta ya Uzza ya Manat gitu. Mereka percaya Allah, tapi lewat perantara Mana, Latta, Uzza dan lain-lain seperti itu. Maka inilah yang disebut dengan menyesatkan, dan juga wa ma kuntu muttahidal mudillina aduda. Mereka minta tolong kepada jin, padahal Allah itu lebih maha kuasa daripada jin, lebih berkali lipat. Nggak terbayangkan kuasanya Allah di situ, saking mahanya. Oke, ayat ke-52-nya, wa yauma yaquluna nadu syurakai alladhi za'atum fada'awhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa. Dan ingatlah, wa yauma, dan pada hari, yaqul, dikatakan, maksudnya Allah waktu itu saat hari itu berkata, nadu, panggillah di situ syurakai, sekutu, syurakai, sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu,
alladzi za'amtum, yang kamu anggap. Maka Allah saat itu mengatakan kepada orang-orang yang syirik itu, datangkanlah sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu, datengin sini. Situ. Fada'auhum. Itu. Maka orang-orang yang musyrik itu mereka manggil. Itu. Falam yastajibu. Tapi sekutu-sekutu mereka yang dulu mereka sembah, mereka minta tolong, itu nggak membalas. Itu saya. Waja'alna bainahum maubiqa. Dan kami adakan untuk mereka itu maubiqa, tempat kebinasaan. Ada juga yang mengatakan maubiqa ini lembah di neraka, maubiqa. Ada juga mengatakan maubiqa ini hanya istilah untuk mengatakan bahwa pemisah maksudnya adalah pemisah antara kesyirikan dan kemukminan di situ. Maka jadikan bagi dia maubiqa, yaitu kebinasaannya karena itu tadi. Karena dia memisahkan yang hak dan batil dan dia malah memilih yang batil seperti itu. Maubiqa. Dan kami jadikan baginya maubiqa bagi orang-orang yang mereka disuruh panggil apa syuraka mereka, apa sesembahan berhala mereka, tapi nggak ada yang datang. Itu ayat ke-52-nya. Lalu di ayat ke-53-nya, wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum mawaqi'uha wa lam yajidu anha musrifa. Dan orang-orang wara'al mujrimun, orang-orang yang berdosa itu mereka melihat an-nar, neraka. Fadhannu, maka mereka berzon atau berprasangka annahu mawaqi'uha, bahwa mereka itu akan jatuh ke dalam neraka itu, walam yajid anha masrifa, dan tidak menemukan tempat berpaling daripada neraka tersebut. Maka ini adalah keadaan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Mereka ada keadaan orang-orang yang mereka bertauhid, mengaku iman kepada Allah, tapi mereka juga minta tolongnya ke iblis seperti itu. Ini adalah sedikit gambaran bagaimana pertanyaan-pertanyaan nanti di padang mahsyar nanti, bagaimana orang-orang yang syirik itu akan dijejali dengan ketegangan yang luar biasa di padang mahsyar nanti, dan juga gelisahnya fisik maupun mentalnya itu, dan juga akan ditanya-tanyai seperti itu, suruh panggil berhala-berhala dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini gambaran dari ayat 47 sampai 53. Insya Allah minggu depan kita akan masih membahas kelompok ayat ini sampai ke ayat 59-nya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan mengenai bagaimana kelanjutan warga-warga di hari akhir nanti. Itu insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Oke. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Allahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, terima kasih atas ilmunya. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Silahkan kepada audiens yang ingin bertanya dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya atau menuliskannya di kolom komentar di chat. Sambil silahkan mengisi presensi yang ada di kolom chat. Izin bertanya, Ustaz. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo, tes. Saya mau tanya, Mas. Ustaz, tentang terkait jin, apakah ketika kita menemukan orang yang terkena guna-guna atau sandra sampai ia meninggal, nah itu kan berarti dibantu oleh jin. Nah, apakah jin itu bisa membunuh manusia, padahal sebenarnya kan hanya Allah yang bisa membunuh atau yang mematikan, menghidupkan dan mematikan manusia. Nah, itu bagaimana? Kalau ada orang yang diguna-guna sampai dia meninggal, gitu. Misalnya kemasukan paku di dalam perutnya sampai nggak bisa keluar, akhirnya dia meninggal dalam keadaan terkena guna-guna. Gitu. Terima kasih. Oke.
Baik, terima kasih Mas. Siapa tadi? Ali. Oke, baik. Terima kasih Mas Ali ya. Atas pertanyaannya bagaimana jin-jin yang dapat membunuh manusia dengan guna-guna dan lain-lain. Oke, sedikit kami jelaskan bagaimana jin-jin itu dan kemampuan-kemampuannya. Oke. Jadi yang jelas jin itu sebentar. Oke, jin itu dalam sebuah hadis dalam riwayatkan Imam At-Tabrani jelaskan jin itu al-jinnu salasatu asnaf. Jin itu paling enggak sebagian besar ada 3 jenis. Sinfun lahum ajnihatun. Ada sebagian yang mereka bersayap itu ya, yang mereka berkeliaran di saat siang di langit itu ya. Ada juga wasinfun hayyatun qarib. Ada sebagian yang mereka itu kayak kalajengking. Wasinfun yahalluna wa yad'una. Ada yang mereka mukim, ada juga yang mereka yang berpindah-pindah, itu nomaden seperti itu. Nah, adapun jin, kalau ditanyakan apakah jin itu mempunyai kalau biasanya kita melihat jin-jin itu bisa berubah bentuk, mereka bisa menjelma jadi seperti wajah manusia, mereka bisa menggoda manusia, bisa menakut-nakuti manusia. Apakah mereka betul bisa seperti itu? Adapun jin, sebagaimana dijelaskan oleh guru kami, Syekh bin Abdul Salam Bali dalam kitab Fiqhayatul Insan, bahwa jin itu mereka tidak bisa berubah bentuk, mereka tidak bisa menjelma, mereka tidak bisa dalam artian melukai manusia, kecuali dengan syarat tertentu. Nah, syarat tertentu itu mereka pun ada amalan tertentu. Jin itu punya amalan tertentu bagaimana mereka bisa berubah bentuk, mereka bisa menjelma, dan semua itu tetap atas izin Allah. Dan semuanya atas izin Allah seperti itu. Nah, mereka tetap nggak bisa melakukan itu kecuali atas izin Allah. Dan amalan-amalan itu, nah biasanya amalan-amalan sihir. Oke. Ini sebenarnya sejarahnya agak panjang. Mungkin kalau kita bisa bahas dari tafsir wattaba umatatlu syayatuna ala mulki Sulaiman wa makafara Sulaiman seperti itu dan selanjutnya, itu kalau kita baca dari tafsir itu mungkin lebih jelas, dan juga tafsir surah Al-Jin. Tapi gambarannya seperti ini. Jin itu mereka tidak bisa menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Mereka menjelma jadi pocong, menjelma menjadi kuntilanak, genderuwo, zombie atau lain-lain, atau menjadi sadako dan lain-lain, kecuali mereka melakukan amalan-amalan tertentu dan mereka sudah kafir. Oke, jadi dukun-dukun itu biasanya kalau mereka ingin manjur santetnya, syaratnya mereka harus benar-benar durhaka sama Allah. Maka ada sebagian yang mensyaratkan dukun-dukun itu harus mereka mengencingi Al-Quran, harus merendahkan kalimat-kalimat Allah, walaupun nanti pada mereka saat membaca mantra itu mereka memakai ayat Quran. Ada yang memakai Al-Ikhlas, ada yang memakai surah ayat kursi. Ini surat yang dipakai buat ngusir jin malah dipakai buat nyantet, kan lucu seperti itu ya. Maka ada sebagian yang mereka memakai doa ya Latif ya Latif ya Rahman ya Rahman, itu mereka pakai Asmaul Husna. Nah, ini mereka pakai raja-raja ini, tapi niatnya mereka itu untuk melukai dalam bisa, tapi ada syarat-syarat tertentu. Kalau Anda ingin melihatnya kitab Fiqhayatul Insan itu dijelaskan secara gamblang di sana. Tapi gambarannya seperti itu. Ada pun jin, seperti yang kami jelaskan, jin itu lemah. Gitu. Dasarnya dia lemah daripada manusia. Itu mungkin apapun kedudukannya, sekuat apapun dia tidak bisa mengalahkan manusia. Gitu. Dalam artian jin itu lemah saat manusia itu imannya kokoh. Okay. Adapun saat manusia imannya lemah, maka jin itu pun jadi kuat. Maka gambarannya seperti yang dikatakan oleh guru kami, ada seseorang yang melewati suatu lembah. Nah, maka sebelum dia lewat suatu lembah itu, dia minta izin ke jin yang di situ. Kalau di kita ya mungkin izin sama penunggunya atau juru kuncinya itu, sama jinnya gitu ya. Dia minta izin ke situ. Padahal awalnya jinnya ini lari terbirit-birit pas lihat manusia, tapi pas manusianya dia berpola bertingkah laku malah menghormati si jinnya, minta tolong ke jinnya, dikasih keselamatan dan lain-lain, jinnya jadi sombong diri. Manusianya jadi lemah iman. Maka saat manusia lemah iman, saat itulah paling rawan jin itu bisa masuk ke tubuh manusia. Dan jin itu
sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang makbul, jin itu bisa masuk ke tubuh manusia dan mereka itu masuknya lewat pembuluh darah. Itu banyak diriwayatkan dari jin, bisa masuk pembuluh darah. Maka kalau ada orang kesurupan, maka jin itu masuk lewat pembuluh darah, mereka langsung masuk otak, langsung ke pusat kesadaran manusia. Maka saat itulah mereka sudah nggak bisa bergerak lagi manusianya dan jin langsung menguasai kesadaran manusia. Itu. Maka yang kami dapati yakni jin ini mereka semakin kuat apabila manusianya semakin lemah imannya. Maka apabila manusianya ini semakin kuat imannya, insya Allah jin-jin kafir ini mereka tidak akan mendekati orang-orang yang beriman, karena sudah jelas rumah yang dibacakan Al-Baqarah jin tidak akan masuk. Orang yang sebelum makan dia berdoa, makanannya tidak akan dimakan jin dan lain-lain, itu sudah jelas ya. Yang jelas semakin kita lemah imannya, misalkan karena guru kami juga pernah menceritakan, Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali, bahwa saudara beliau itu diganggu oleh jin dari kecil, dan itu penyebabnya itu gara-gara si anaknya ini, dia ini nggak sengaja nindihin jin. Itu. Jadi dia tuh main-main di lantai 2 gitu ya. Terus tiba-tiba jatuh. Pas jatuhnya itu nggak tahu kalau yang ditindihnya itu jin. Itu yang dan ini ceritanya betul gitu. Dalam artian dia nggak sengaja, tapi jinnya ini malah balas dendam. Oke. Jadi begini, jin itu mengganggu manusia itu seenggaknya ada beberapa penyebab. Oke. Jadi jin itu biasanya mengganggu manusia pertama karena cinta sama manusianya. Ini manusianya ganteng, ini apa-apa, maka ada jin yang jenis kelaminnya perempuan dia tertarik sama ini gitu. Maka diganggulah si cowok ini. Atau ada cewek cantik gitu ya, dia nggak berjilbab dan juga dia jarang beramal, maka jin kafir yang dia tertarik sama dia mengganggu dia seperti itu. Ada juga yang karena benci, karena dasarnya dia memang benci dan pengen balas dendam gitu. Dalam artian awalnya dia belum jinnya nggak kafir, tapi karena dia benci dan lain-lain hal sama manusianya, entah karena dia pernah menzalimi si jin ini secara nggak sengaja maupun sengaja, dia mengganggu si manusia tersebut. Ada juga yang ketiga karena ada jin yang memang dia tabiatnya buruk. Nah, jin yang kafir ini yang dinamakan dengan syaitan. Nah, dia memang mereka tugasnya memang cuma gangguin manusia, itu bisik-bisikin manusia. Ya, adapun kita sendiri sudah ada satu jin sendiri di tubuh Korin, dan itu yang membisik-bisiki was-was ke dalam diri kita. Tapi yang jelas itu penyebab jin itu mengganggu manusia. Dan bagaimana caranya kita melindungi dari jin-jin itu? Ya kita perlu benteng ya, hisun itu. Kita perlu perisai itu bagaimana dengan zikir pagi dan petang itu. Ya banyak Anda baca zikir pagi dan petang. Paling enggak Anda membaca ayat kursi di pagi hari, kemudian 3 qul itu ya. Muawwidhatain situ dibaca, lalu Anda membaca bismillahirrahmanirrahim ma'atmi syai'un fil ardi wala fis sami wa huwas samiul alim. Itu bismillahirrahmanirrahim ma'atmi syai'un fil ardi wala fis sami wa huwas samiul alim. Diulang-ulang terus. Nah, itu saat pagi dan sore hari itu insya Allah jin gak akan mendekati. Dan itu nggak cuma dibaca, dipahami artinya apa. Gitu ya. Karena kalau orang cuma baca, dia bergantung pada bacaannya, bukan bergantung pada apa maksud bacaannya, ya itu juga percuma. Maka harus memahami apa yang Anda baca dari situ. Maka insya Allah dari situ terlindung dari kesurupan atau apalah gitu. Dan misalkan Anda mengidap indigo, ya segera diruqyah lah ya, kasihan Anda itu ya. Langsung minta diruqyah, langsung minta disembuhkan, dijauhkan jin dari tubuhnya seperti itu ya. Itu bukan kelebihan, itu penyakit namanya. Nah, itu sedikit mengenai gangguan-gangguan jin. Ya, adapun gangguan-gangguannya ya banyak. Adapun dalam masa Nabi SAW banyak sekali cerita-cerita berkenaan jin. Ya banyak, tapi kita nggak akan sebutkan banyak itu. Tapi yang jelas itu menunjukkan bahwa eksistensi jin itu ada, dan juga bahwa ruqyah itu manjur. Gitu. Adapun ruqyah yang paling afdal adalah ruqyah mandiri. Ya, jadi ada hadis ya menerangkan bahwa kita nggak boleh minta ruqyah gitu ya. Kalau kita minta ruqyah maka jaminan kita masuk surga tanpa hisab bakal hilang gitu ya. Maka ruqyah yang paling afdal adalah ruqyah mandiri. Ya, dengan membaca ayat-ayat ruqyah, membaca pada sendiri di waktu pagi dan sore, insya Allah itu yang paling manjur. Karena yang paling penting adalah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan kita pada
jin pasti sudah hilang. Dan kalau kita sudah nggak takut jin lagi, mau mereka jelma jadi pocong, mau mereka jelma jadi zombie, sudah nggak usah peduli gitu, udah aman gitu ya, seperti itu. Nah, itu sedikit tentang bagaimana eksistensi jin itu dan juga bagaimana cara kita menghindari. Yang jelas kita tekankan dalam diri kita, tanamkan dalam diri bahwa jin, iblis itu ya mereka hanya menghasut kita. Adapun mereka jadi pocong dan lain-lain itu untuk menakuti kita, bikin iman kita lemah, bikin kita takut kepada selain Allah seperti itu. Maka yang paling utama adalah kita meningkatkan ketakwaan, keimanan dan juga ketauhidan. Yakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang dapat memberikan perlindungan, yang dapat memberikan kekayaan, yang dapat memberikan segala-galanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai ketauhidan yang ditanamkan di situ. Nah, itu sedikit. Terima kasih Mas Aliuddin. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Mbak Moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Apakah tanya kembali? Kami persilahkan. Izin bertanya Ustaz. Baik, mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, bisa dicukupkan sekian. Silahkan yang belum mengisi link presensinya ada di kolom chat ya. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memaparkan materi hari ini. Semoga ilmu yang hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.